Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Faslun. وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات وأحفظهم للفرائض والمأمورات وأحرصهم على القربات وأسرعهم إلى الخيرات، فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته، وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. Di sini di dalam fasal ini Al-Habib Abdullah bin Haddad memberikan nasihat kepada kita bahwasanya bagi orang-orang yang menginginkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia adalah orang yang paling jauh daripada segala maksiat dan sesuatu yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata para ulama, di antara daripada mukmin yang shadiq, mukmin yang benar, yang betul-betul mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika melakukan maksiat itu membayangkan bahwasanya maksiat itu bagaikan gunung yang sudah diletakkan di atas kepalanya. Kalau seandainya dia melakukan daripada maksiat, niscaya gunung tersebut dijatuhkan di atas kepalanya. Kita lah janganlah gunung, besi aja atau apa ngarannya buah sawit aja, nangganal nang 50 kilo ada yang sebagian, ada nang 80 kilo sebagian, gagaran. Itu pas menduduh itu hati-hati benar itu. Kalau bina pohon tadi gugur ke kepala, atau durian kah? Di bawah pohon durian, bukan benar kalau bina durian gugur di atas kepala. Nah, al-mu'min as-shadiq adalah orang-orang yang beriman yang benar-benar mengharap daripada Allah SWT. Ketika dia mau melakukan maksiat, itu dia bayangkan bahwasanya maksiat itu bagaikan gunung yang sudah diletakkan di atas kepalanya. Kalau dia lakukan, niscaya Allah SWT akan meletakkan dan menjatuhkan daripada gunung tersebut. Pastinya bukan benar ya Allah. Wah kata, hendaknya kita sangat menjauhi daripada maksiat tersebut. Terus apa? Wa ahfadhuhum lil fara'id wal ma'murat. Orang-orang yang menginginkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka adalah orang yang paling menjaga daripada segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahrasuhum 'alal qurbat, dan mereka adalah orang yang paling menjaga daripada segala bentuk apapun yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ibadahnya. Wa asra'uhum ilal khairat, apabila sudah ada waktu panggilan untuk beribadah, misalnya azan ataupun ada undangan-undangan dalam acara kebaikan, maka mereka adalah orang yang paling cepat menuju daripada tempat-tempat kebaikan tersebut. Fa innal murida lam yatamayyiz an ghairihi minan nas illa bil iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'atihi, karena tidak ada yang membedakan antara murid, orang yang menginginkan daripada itu Allah SWT dan selainnya, kecuali yaitu adalah mereka menghadap kepada Allah SWT. Karena kalau berbuat maksiat semua orang bisa. Marah ketika ada sesuatu yang mengganggu dia, semua orang bisa. Untuk bermain-main di dalam dunia ini, semua orang bisa. Tapi untuk beribadah kepada Allah SWT, nggak semua orang bisa. Oleh karena itulah ada salah seorang yang menanya kepada para ulama, apa yang membedakan antara orang ini adalah orang yang dikehendaki Allah SWT dan orang selainnya yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT? Maka kata mereka, kita lihat keadaan orang tersebut di mana sekarang. Kalau dia suka melakukan daripada taat, berarti mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kerjaannya suka maksiat, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Oleh karena itulah di dalam hadis disebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, bahwasanya orang tersebut menjadi orang yang baik, yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepada dia daripada ilmu agama. Nah, tandanya ini, kalau orang tersebut didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan dalam ilmu agama, berarti orang itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau bisa anak, kalau kita bisa anak, apa peninggalan terbaik kepada anak kita? Apakah harta yang banyak? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Amunnya harta banyak aja gitu visi peninggalan bagi anak. Maka anak tadi bisa aja ya gawian atau gawian tulang diskotik, atau main perempuan, atau untuk beli sabu dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan bukan harta yang banyak, maupun jenisnya mobil, maupun jenisnya rumah, atau lain sebagainya. Atau katanya, oh tinggalin pondok pesantren aja buat anak. Tinggalkan pondok pesantren aja. Maka kita katakan pondok pesantren punya anak tadi kan dari sini apa daripada pengetahuan ilmu agama. Kadang-kadang begini menjalankan, memerlukan orang untuk menjalankan daripada itu. Terus apa peninggalan terbaik? Ilmu agama. Ketika kita tinggalkan kepada mereka ilmu agama, kalau seandainya mereka mempunyai hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Kita tinggalkan dia pondok pesantren, dia bisa mengelola pondok pesantrennya. Kita tinggalkan dia majelis taklim, dia bisa meneruskan daripada majelis taklimnya. Kita kasih dia mobil, mobilnya dia gunakan untuk kebaikan, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya anak, dia didik lagi sehingga anak tersebut menjadi anak yang baik. Makanya oleh karena itulah para anbiya itu tidak mewariskan daripada harta, dinar, dirham, duit, emas dan sebagainya. Terus apa yang mereka wariskan? Ilmu. Karena apa? Inilah ilmulah sesuatu yang menyebabkan seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Kalau cuma sekedar harta tapi tidak ada pengetahuan ilmu agama yang dia miliki, hartanya bisa dia sia-siakan. Apapun yang kita tinggalkan, kalau tidak ada di sana daripada ilmu agama yang kita sisipkan di dalam pikiran mereka, niscaya semua itu bakalan sia-sia, bakalan dimainkan sama anak tersebut. Oleh karena itulah dari kita mulai kita rajin menuntut ilmu. Ketika melihat kuitan yang menuntut ilmu, otomatis anak tadi mengumpat daripada kuitan, hampir daripada majelis taklim. Tapi kalau kita gawian jauh daripada ilmu, hendak menyuruh anak kita boleh sedikit. Karena apa? Pian yang bahaya artinya ada tulang juga, imbah ulun artinya disuruh nang ini disuruh nang itu. Pian sendiri kada hakun mendekatkan diri kepada majelis ta'lim muhakada. Inilah yang membedakan antara seseorang apakah dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah SWT atau tidak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dipahamkan di dalam masalah ilmu agama. Wa tafarruqi an kulli ma yushghilu an ibadatihi, dan dia menjauhkan diri daripada sesuatu apapun yang melalaikan dia daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun syahihan ala anfasih, dan hendaknya dia sangat menjaga daripada nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhilan bi awqatih, waktunya dia tidak gunakan sembarangan. La yasrifu minha illa qalilan wala katsiran illa fima yubarribuhu min rabbih. Tidak dia gunakan maupun sedikit atau banyak kecuali daripada sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'udu 'alaihi bin naf'i fi ma'adih, dan itu kembali manfaatnya buat dia di akhirat kelak. Terus kata beliau, ini kayaknya sudah kita baca lah minggu sebelumnya lah. Nah, di sini kita tambahin sedikit. Wa yabghi an yakuna lahu wirdun min kulli naw'in min al-ibadah yuwadhibu 'alaiha. Dan hendaknya kita itu punya wirid. Yang mana wirid tersebut kita lakukan dan kita baca setiap hari. Apapun daripada wirid yang kita muatab ke atasnya. Karena wirid ini adalah sesuatu yang menjaga maupun di dunia ataupun di akhirat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dulu, beliau itu setiap harinya membaca wirid
dan beliau membaca daripada Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi was sama'i wa huwas samiul alim dan lain sebagainya daripada aurat. Pada suatu hari Sidin itu sedang duduk di tengah malam sama teman-teman beliau. Ketika duduk bersama teman-teman beliau, mereka ini menunggu datangnya daripada subuh. Artinya waktu subuh sampai kan belum ya? Kadalawas Syekh Ibn Hajar ini disengat kalajengking, digigit kalajengking. Kalajengking ini berbisa kan? Jadi Sidin lihati ada kalajengking nama ikut bersidin. Maka ujar Sidin, udah, agibis sholat, dirikan sholat sudah. Jerkawanan Sidin, ini kada tahu kita masih waktu ini subuh masuk atau belum? Jadi Syekh Ibn Hajar masuk sudah waktu subuh. Dari mana pian tahu? Artinya jadi aku tahu karena batis aku tadi digigit daripada kalajengking. Dan tidak mungkin kalajengking itu menggigit kecuali karena aku belum membaca wirid subuh. Kalau seandainya aku sudah membaca wirid subuh, ada mungkin kalajengking itu artinya mengikut aku. Sekalinya Mbah Dadri itu sudah seru bujur, masuk sudah waktu subuh. Dalam artian apa? Itu menjaga seseorang daripada bahaya binatang. Di zaman Habib Ali Kuitang, di Jakarta itu, dahulu bubuhannya itu Habib Ali Kuitang dengan orang-orang majelis Sidin mempunyai wiridan Rotibul Aqtas dan Rotibul Haddad pada setiap harinya. Ketika berkumpul membaca Rotibul Haddad, ada jin yang mendatangi daripada Habib Ali Kuitang dan orang-orang yang membaca wirid di sana. Katalah bos, salah seorang daripada jin di sana menyentuh atau menjapai orang yang lagi baca wirid. Imbah menjapai terjungkang. Siapa yang terjungkang? Jin tadi. Terjungkang jin ini. Imbah terjungkang pak. Abu Taibu bukan jin yang lain. Kenapa? Kawan kita nih hatinya terjungkang nah. Dan gerakannya aneh, kayak orang kesurupan. Nanti jungkang gede, kayak orang kesurupan. Bingung aja bukan kekawanan. Jadi jangan kawan, apa nih artinya nih? Artinya jangan kawan yang melihat ini tadi menjapai ini itu nah, yang lagi baca wirid. Oh iya kah? Artinya ini jin kerasukan manusia. Ayo, jin terjungkang gara-gara menjapai orang wirid. Sampai-sampai kebuhan jin menyambar. Artinya jin ini kerasukan manusia saja. Ayo, ini kuatnya wirid ini. Sampai-sampai kubuhan jin bingung. Artinya terjungkang gara-gara kerasukan daripada manusia. Kada. Akhirnya apa? Diceritakan sama Ali Kuitang. Akhirnya mereka memualafah daripada wirid tersebut. Oleh karena itulah, kalau orang-orang rajin membaca wirid, insya Allah aman daripada binatang yang menyakiti, aman daripada jin dan lain sebagainya. Kalau ikutan, kalau kena kerasukan jin, kalau ikutan daripada ini dan itu lain sebagainya, amunnya orang baca wirid ketakutan. Abah hulur itu, Sidin, Abah pernah tahu mulai dahulu di hutan aja Sidin, sesuai istilah kerasukan, hantu ini dan sebagainya. Bahkan di Cantong itu banyak orang yang kerasukan jin datang ke Abah. Di sini aku baru tahu bang, ada jin katanya di dalam itu, jerabah nih. Tapi jadi Sidin, amunnya kerasukan jin muntah orang itu. Amunnya kada muntah berarti stres orangnya. Kayak itu aja jerabah. Jadi ada orang itu sekitar 4 tahun sudah gila. Karena daerah sana dasar ngeri kota baru ini jinnya macam-macam. Datang ke sini, datang ke sana. Banyak kayak orang kisah-kisah pintar mengeluarkan jin ya. Baca-baca makinnya hamoknya nama-nama. Baru kisah sembuh jin ini dan sebagainya. Jadi akhirnya kuitannya datang ke rumah itu. Ini di antara ceritanya nih, rajin berdudukan dan abah berkisah itu. Jadi ada orang ini datang nih. Jadi pas datang itu kuitannya aja, anaknya ini sudah 4 tahunan sudah, namanya orang gila sudah baru batu telanjang, ini apa kulin kamu itu datang ke rumah. Artinya apa jerabah? Minta baju. Jadi itu di jerabah. Amunnya seandainya muntah berarti kerasukan jin. Amunnya ada berarti bisa dikatakan stres. Amunnya isinya kada tahu bang, apakah kerasukan jin apa kada.
Karena kita kada tahu, seperti yang ulun sebutkan, kita kada tahu pakai bentuk jin itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengaku bahwasanya melihat jin dengan bentuknya fasik, munafik orang itu. Karena kada tahu pakai bentuk daripada jin itu. Akhirnya dibacakan apa? Imbah dibacakan 2 hari 3 hari datang nang kuitan lawan anak. Sekalinya alhamdulillah imbah dijulungi baju tadi muntah dan datang kayak abah pulang. Artinya alhamdulillah sembuh sudah, padahal 3 tahun 4 tahun sudah. Kenapa nang dibacakan? Ya wirid. Nah, akhirnya dibacakan wirid sakran, dibacakan hizib bahar, dibacakan ayatul kursi, dibacakan daripada ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya setelah diminum, jin ini kada tahan. Akhirnya imbah diminum muntah orang tadi, keluar jinnya. Wah kata. Jadi ini faedah besar karena weird ini. Di antaranya menjaga naga ini. Amunnya kita kada hendak daripada sesuatu yang menghalangi kita, maupun daripada jin ataupun daripada manusia atau daripada binatang, terkeluar daripada weird ini. Dan itu muatabah kita. Rancaki muatabah daripada weird tersebut. Jangan belanggamingan. Imbah mendengar nah, artinya isok baca weird nah. Isok-isoknya 2 hari 3 hari hilang. Lah, terhadap hadat apa? Yuwadabu alaiha, diolah itu rutinitas sebenarnya. Seandainya kada ingat pun digotok. Dalam artian isoknya baca 2 kali. Apakah lagi wirid ini? Ya pastinya masalah rezeki, masalah ini Allah Subhanahu wa taala adalah Maha. Tapi di antara daripada penyebab yang menarik daripada rezeki, yaitulah kita mempunyai wirid daripada aurat. Di antaranya namun sebutkan dulu, amun setiap Jumat baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudhi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihamdika an haramika bi ta'alika amma sifatika man siwak, dan lain sebagainya daripada itu semua. Dalam artian orang-orang yang rajin daripada wirid itu, insyaallah perkara duniawinya ataupun perkara ukhrawinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Semalam pas di Hasimiyah ulun ada sebutakan kisah pas pembacaan manaqib sesama pas acara di Hasimiyah apa? Yaitu adalah malaikat Jibril sebagaimana diriwayatkan diceritakan di Uswuriyah itu apa? Keliling selama 40.000 tahun. Selama 40.000 tahun. Dan ketika 40.000 tahun itu mendengar orang berteriak, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, Bahrul Judik Malyan Judlana bil Ghufran, ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Ikram. Selama 40.000 tahun orang ini berteriak kayak itu aja. Jadi dicari malaikat Jibril di mana artinya orang ini, karena kamu keliling sudah. Sekalinya apa? Ujar malaikat Jibril, kada salah lagi nih. Orang ini berada di dalam neraka. Akhirnya malaikat Jibril pun sujud di arsy Allah SWT untuk memberikan syafaat daripada orang tersebut. Jelas saya katakan. Akhirnya ujar Allah Ta'ala, kenapa jadi hendak memberikan syafaat? Karena artinya ulun yakin itu orang di dalam neraka, dan itu daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan orang ini dekat dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, dan ulun hendak memberikan hadiah kepada beliau. Akhirnya sujud daripada malaikat Jibril dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan. Akhirnya Allah Taala datangi dia, malaikat penjaga neraka, dan minta agar dikeluarkan orang tersebut. Akhirnya datang kepada malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, katanya, coba bang keluarkan nang bukuriak ya Hanan ya Mannan sebenarnya itu nah. Selama 40.000 tahunnya artinya bukuriak. Akhirnya ujar malaikat Malik, ayo dicarikan 1.000 tahun kada kamu. Berapa sudah? 41.000 tahun sudah kada kamu orang ini. Karena apa? Karena bebatuan, besi dan lain sebagainya sudah menyatu. Gimana ya Pak? Minta kepada Allah Ta'ala pulang. Artinya tunjukkan di mana tempat orang tersebut. Akhirnya kembali malaikat Jibril dan ditunjukkan oleh Allah SWT bahwasanya orang itu di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Sekalinya dicari dasar bujur di sana. Dan orang ini sudah menyatu sudah dengan besi, dengan batu dan sebagainya, bahkan dengan ular dan daripada kalajengking nyatu sudah. Akhirnya malaikat Malik pun perlu bagus mengambil daripada orang tersebut. Diangkat ular kalajengking berikit orang itu dihampas malaikat Malik pulang sampai akhirnya lepas daripada ular dan kalajengking tersebut. Dibawa akhirnya
Ketika dibawa itu bubuhan penduduk surga melihat oh artinya ini bang nang rancak Bohuriak selama 41.000 tahun ini. Akhirnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbah dihadapkan karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kenapa artinya nikah dimasukkan ke neraka? Artinya ulun ini rancak bermaksiat. Tapi ulun pernah mendengar sekali orang menyebutkan bahwasanya di antara asma'illah Subhanahu wa taala ya Hanan ya Manan. Oleh karena itulah ulun ulang-ulang dan ulun berharap dengan berkat itu diselamatkan daripada azab neraka. Akhirnya apa? Diberikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Inya melangsungkan dan setiap hari membaca daripada wirid ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Penting benar masalah wirid ini. Nah, makanya jarak hadat hendaknya kita membaca daripada wirid tersebut. Wala yasmah bidarki syai'in minha fi usrin wa yusrin. Jangan sampai kita ketinggalan daripada wirid itu, maupun kita di dalam keadaan susah ataupun di dalam keadaan senang. Imbah orang itu imbah gara-gara ke ramian, kan ingat juga ada juga orang itu ramian acara ini acara itu, kan ingat lagi menggawi daripada sesuatu yang diperintahkan. Ada juga orang gara-gara kemauan kepala, kan ingat lagi daripada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amunnya kawal paling kadang kita sebiji dua biji wirid hafal. Nang handap aja. Nang sekiranya kita saban hari kau membaca. Kalau kita dulu di Rubat Tarim itu santri itu paling kadang hafal wirid sakran. Hizib sakran itu wirid sakran. Yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtattu bidarbillah Tuluhu masya Allah, gufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammad Rasulullah SAW, saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Itu dibaca sampai akhir, dihafali. Supaya apa? Supaya mau di jalan nggak, mau di rumah nggak, mau di pondok nggak, kita baca terus daripada wirid daripada sakral tersebut. Amunnya hendak bagus lagi, artinya tambahin ulang wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya azimas sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am dan lain sebagainya. Jadi hafali, cari nang hendak. Saya kira ada tertinggal. Amunnya ada hafal ya mana tertinggal kan? Ayo amunnya ada hafal. Pas bukunya kan tertinggal. Pas lagi menyupir motor kah? Karena kau baca atau lagi berkendaraan kah? Karena kau baca. Karena apa? Karena ada hafal. Tapi amunnya hafal otomatis. Insya Allah ini awak membaca terus daripada wirid tersebut. Paling kadang itu hizib sakram itu, wirid sakram itu sangat dianjurkan kita membaca itu saban hari. Ada Syekh Muhammad Ba'udhan misalnya mufti di Tarim itu ujar sidin wirid sakram itu sirnya sangat besar, luar biasa. Tidak ada yang bisa menyakiti orang yang membaca wirid sakram itu, maupun jin atau manusia aja sidin. Saking kuatnya benteng daripada hizib sakram. Sampai-sampai ujar sidin membaca wirid sakram itu jangan lebih pada sekali sehari. Sekali aja. Karena amunnya kita baca 2 sampai 3 kali sehari, kurang-kurang kita mendatangan longor apa kepanasan daripada wirid itu. Jadi baca sekali mau pagi ataupun sore daripada wirid sakram tersebut. Karena sebagian wirid itu panas sifatnya. Ada sebagian wirid dingin. Nah kayak hizib bahar itu walaupun keras maknanya tapi sifatnya dingin. Itu hizib wirid hizib bahar itu. Walaupun kita baca 40 kali sehari punya kamu baca ada jadi masalah. Tapi kalau hizib sakram jangan mandi berlebih daripada sekali sehari. Insya Allah hafal ya. Soalnya di situ kan Fatihah, ayat kursi yang hafal sudah sebenarnya. Tambahannya itu tadi, yaitu adalah Allahumma inni ahtattu bidarbillah turuhu masya Allah, gufluhu la ilaha illallah, babu Muhammad Rasulullah SAW, saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ahadun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'ilmin وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده العلي العظيم. بنا استدار كما استدارت الملائكه بمدينه الرسول بلا خندق ولا سور من كل غدر مقدور وحذر محذور بجميع الشرور. تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي عرش الله الى قاعده له بيد الف الحرب العظيم. صنعته لا تقدم بيد الف الحرب العظيم. عزيمته لا تنشق بيد الف الحرب العظيم. اللهم ان احد اراد من سن الجن وليس الوحوش وغيره من سن المخلوقات من بشر او شيطان او سلطان او وسواس فنظرهم في النكاس وقرهم في وسواس وايديهم في افلاس ووفقهم من رجل الراس
Terus la sahla ijda' wa jibril rahmati alfi illa hawla al-azim sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabi subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah baca ini? Supaya Tuhan biar tahu handap baca wiridnya. Ulun ijazahkan daripada izin wirid sakral untuk baca insyaallah sampai hari ya Allah. Ada sempat 5 menit lah. Ada sampai katanya 2 menit kan sampai. Ya Allah, yang kita amalkan luar biasa itu pembentengan maupun daripada jin ataupun manusia daripada binatang dan lain sebagainya. Terus falyukthir min tilawatil Qur'an ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca tadi. Kita baca fikih ulang lah. Minggu semalam hitungannya libur karena kita membaca manaqib Syekh Saman malam. Nah, jadi kita menyambung pembacaan fikih ulang. Apa yang dianjurkan bagi orang-orang nang melawat daripada masjid? Intinya hadir majelis ta'lim itu kalau mengamalkan apa nang kita sampaikan tunggali kita. Makanya ada porsinya kan, barangnya seperempat jam dan sebagainya. Yang penting kalau diamalkan. Makanya dan lain sebagainya. Ayo kita bacalah. Terus Jersidin faida mata amunnya orang meninggal sampai ke orang meninggal ya orang. Awalnya kita yaitu adalah pembicaraan tentang amunnya orang hendak meninggal, nah aja nang kita gawe. Nah sekarang amunnya sudah meninggal dunia. Faida mata amunnya sudah meninggal dunia, ghummidha aina. Kita tutup 2 matanya tadi. Ya ibarat ada orang atau buka mata. Ada juga yang langsung buka kantung, ada juga. Tapi amunnya seandainya terbuka ditutup. Sampai kawat ulang. Amunnya kada kawat juga, ya udah sudah jangan dikarasi lagi. Kalau digapit matanya jangan. Karena sebagaimana orang yang hidup, mayit itu tersakiti juga merasa. Makanya pas mau mandi hulu mata, jangan pernah nang himat gancangi begamatan. Karena apa? Orang hidup itu, orang yang meninggal itu sama dengan orang yang meninggal dunia sudah. Tapi bedanya inya kada kawal lagi bukan dir sudah. Kada kawal lagi sudah mengadu daripada apa yang dia rasakan. Jenazah itulah. Jadi faedah mata umil. Nanti apa? Kita mengetahui bahwasanya orang meninggal itu di antaranya ajar ulama kastirkha igadamin, yaitu adalah batis itu kada cagat lagi. Mbak omnya orang hidup batis cagat, tapi omnya orang meninggal itu lihat aja batisnya kayak di sebelah melambai batisnya sudah. Lunglai sudah batisnya. Jenazah itulah kastirkha igadamin. Wamtidadi jaldatil wajah. Ini kulit ini mulai model apa ngarannya melembut, gugur. Apa ngarannya kada kencang lagi, lemah kulit daripada wajahnya. Wa mailul anaf, dan hidung ini apa miring. Kada cacat tadi hidung orang yang meninggal tuh berarti jadi apa yang disebutkan fuqahanya. Wa nakhilahu kaffin, tangannya kada bergenggam lagi. Adalah orang yang meninggal tangan bergenggam gini. Kada kira-kira lah, kecuali mungkin tangannya diikat pas bergenggam, dicabut roh tangannya bergenggam sampai darahnya habis, otomatis bergenggam tangannya. Tapi amunnya yang secara normal tangan itu pasti lurus. Makanya jagoan ulama kita lihat jarak daripada orang yang meninggal dan hanya lahir. Amunnya yang hanya lahir tangan bergenggam. Tapi amunnya sudah meninggal tangan lapas sudah. Isyarah bahwasanya manusia itu diciptakan secara asal penghasil pemalar. Apa aja namanya pengguti hebat tuh bang disimpannya. Tapi amunnya sudah meninggal dunia, ya Allah artinya habis lapas sudah, maupun daripada duit, daripada rumah dan sebagainya habis terlepas sudah. Dan akhirnya nah semalam kita bacakan apa? Mereka mengangan-angankan supaya kau sedekah waktu hidup, tapi sayangnya sudah meninggal dunia. Syekh Siddiq Al-Madani ada sedikit bisi syarah, yang mana syarah ini daripada nazam atau bait atau syair punya Syekh Saman Al-Madani. Siddiq berkisah, dia Siddiq dahulu ada seorang raja yang luar biasa sugihnya. Ya Syekh Siddiq Al-Madani ini, kan kita rancang membaca manaqib, artinya berkata Syekh Siddiq Al-Madani, murid Syekh Saman ini, Siddiq berkisah ini. Ya Siddiq dahulu ada seorang raja yang luar sugihnya. Kada kisahnya sugihnya luar biasa.
Sampai-sampai akhirnya Pak, inya membangun istana yang sangat besar, ganal benar mulai istana. Dan ketika bola istana nang ganal tadi dikumpulkannya orang kampung. Artinya adakah kekurangan dari istana ini? Artinya amunnya ada kekurangan, artinya jendelanya nah kurang bagus. Desain jendela ini langsung diganti raja jendela itu. Oh artinya lawangnya kurang bagus, diganti raja juga. Oh artinya tirainya kurang bagus, diganti raja juga. Pokoknya apapun yang disebutkan orang artinya kurang, diganti oleh raja langsung. Supaya apa? Supaya memiliki istana yang megah dan tidak ada kekurangannya. Tunggal hitungan orang kampung datangan, dijamunya, diberinya ini. Supaya apa? Mengoreksi istana aja. Oh artinya, oh kemarin harganya kurang. Oh ini nah. Oh dekorasinya kurang ini. Itu aja. Gawian orang kampung ini. Sudah habis kekampungan disuruh datangan. Oh artinya sempurna sudah nah bangunan ini. Karena ada lawannya lagi sudah bangunan ini. Di tahunnya tangan kanannya. Wahai artinya tangan kanan lu. Adakah lagi orang kampung yang belum datang masih hilang yang mengoreksi daripada istana ini? Artinya tangan kanan raja ada lagi seikung. Di ujung kampung sana dan ini adalah orang fakir miskin gawian di rumah aja batak ada mau keluar pada rumah. Oh kayak itu aja raja kiau orang datang ke sini. Kesan apa? Itu juga mengoreksi istana. Di kiau di kiau karena orang di jalan keluar rumah dijamur aja, disembelihan kambing, di ini dan sebagainya dijamur bang. Kesan mengoreksi. Imbah tuntung makan dibawa keliling oleh raja keliling. Artinya adakah kekurangan dari istana ini? Keliling. Imbah keliling. Ujar orang fakir tadi, ada 2 kekurangan di istana ini. Wah raja, jangankan 2 kekurangan, 1 kekurangan aja langsung aku ganti. Apalagi 2 kekurangan. Kenapa tadi 2 kekurangan itu? Artinya ujar orang miskin tadi 2 kekurangan. Yang pertama, nang ampun gedung ini bakal meninggal dunia. Ya kan? Tahajud rajanya menangan. Bisa bujur artinya bangunan semegah ini, tapi nang memilikinya bakal meninggal. Nang kedua, yaitu adalah bangunan ini lama ataupun jurang setempat bakalan hancur. Amunnya kada hancur juga bakalan jadi peringatan bagi orang-orang yang setelahnya. Artinya nah, ayo ganal benar rumah bisi ditinggalkan juga. Oh bagus benar bisi rumah dekorasinya nanti ditinggalkan juga. Bungas benar bisi bini ditinggalkan juga. Banyak benar bisi mobil ditinggalkan juga. Apa raja nih? Tahajud mendengar daripada apa yang disebutkan orang miskin tadi. Menundukkan kepala, siup, meresapi daripada mana apa yang disebutkan orang fakir tadi. Imbah siuman, mengambil banyu. Artinya ujar raja, ini istana aku wakafkan kisah hubungan muslimin. Siapa yang hendak beracara, siapa hendak memerlukan gedung ini, dibebaskan kisah hubungannya sebenarnya. Dan akhirnya raja tadi dia menjadi orang muzahid, ditinggalkannya rumah sebenarnya kecuali beberapa helai daripada baju aja. Akhirnya ia menjauhi daripada dunia. Wah kata. Karena apa? Meresapi bisa wujud juga artinya. Sugih benar, bagus benar bisi rumah, lengkap benar rasanya. Bakalan ditinggalkan juga. Siapa yang menikmati? Dia setelahnya. Bininya, anaknya masih bagus. Amun yang keluarga berlahir bang. Oh benar, kita nang dapat balanya, bubuhannya nang menikmati daripada itu semua. Wah kata. Sebenarnya bakalan meninggal dunia. Jadi penting kita. Makanya di dalam nahwu itu disebutkan syair sahi syamir wala tazal zakirul maut fa nisyanuhu dhalalun mubin. Wahai sahabatku artinya syamir wala tazal zakirul maut, terus meneruslah mengingat daripada kematian. Fa nisyanuhu dhalalun mubin, karena amunnya kita kada ingat daripada kematian itu, kita bakal menjadi orang sesat. Kita bakalan semaunya hidup di dunia ini. Dan sayangnya pulang orang yang hidup di dunia ini kadang-kadang merasa Tuhan. Aku ini biar nggak ngobrol-ngobrol di sini nah. Merasa Tuhan lah. Artinya ada yang umur 60 perasaan rumah aja deh, harus 17-an aja artinya. Amunnya ada yang menyurungi artinya nah anakku kawin ya kan.
Nomor satu manyungangan artinya apa mengawininya? Karena merasa andong aja lagi. Ada dan nomor satu kayak itu. Ulun aja nih hampir 30 sudah umur, rasa masih 17-an aja umur. Kira-kira kada jauh kada? Nah umur 40 kira-kira. Nah umur 50, nah umur 60 kada jauh kada rasa andong aja. Rasa panjang aja umur. Hah? Mungkin di sinilah hadir rasa panjang bener umur lagi. Hah? Tapi amunnya kita takuni lah, mungkin 100 tahun lagi. Masing-masing mungkin menyebut kan artinya kada mungkin lagi 100 tahun. Artinya kayak belum juga umur 30-an. Amunnya kita mau empati daripada umur kebanyakan umur Rasulullah antara 60-70 berarti 40-30 jadi habis segera gitu. Hah? Hah? Ini luar biasa ya Allah. Tapi kita ini jarang merenungi ini. Makanya inilah namanya bapakan kita nih lalai. Menggawi ini, menggawi itu. Karena apa? Rasa panjang benar umur. Tapi amunnya seandainya lah, nih nang tuha-tuha atau nang-nang nih, artinya diberi umur 200 tahun bisa kita namanya nyerah. Karena apa? Bahkan ada nyaman umur panjang kan? Adanya nyaman umur panjang. Kalau bang nyaman umur panjang, awak mulai berlama sudah. Nah tenaga jauh benar. Ulun dulu waktu umur masih 20, push up itu 100 kali nyaman benar sebenarnya. Sampai kawin tuh masih ada lagi bekas-bekas otot nang masih nang arong nih. Oh ini kada kawin lagi udah push up 20 aja mangga sudah. Awak kurinah sudah mulai apa namanya? Mulai kandel lagi bentuknya sudah. Hah? Ini belum lagi nang sudah 40 ya Allah. Suruh aja push up ini dan sebagainya. Ini bubuhan petinju nang harap. Muhammad Ali the legend. Hah? Legend itu dalam tinju. Ketuhaan ada lagi deh, stamina hilang, awak gemeteran, Mike Tyson, si leher beton ngeliatnya, sampai umur berapa habis. Kata kau lagi ini, aduh jadi tinju, paling 3, 4, 5 round habis sudah. Amunnya hard juga berkelahinya, stamina nya habis. Wah kata orang itu amunnya seandainya diberi pilihan artinya ikam hidup 200 tahun. Bisa kita menyerah dari kalau aja udah sanggup hidup 200 tahun. Ada yang nyaman umur 200 tahun itu. Nah oleh karena itulah kita ini kada penting panjang handapnya umur itu, tapi berkah di dalam umur tadi. Nah makanya kita minta berkah dan pertolongan agar kita diberikan pertolongan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama-lamanya hidup di dunia ini tidak senikmat daripada kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada taufik dan hidayahnya, memberikan kita penglihatan daripada kematian kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk hari akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Allah fa idza mata ghumidu aina. Ditutupkan matanya. Terus wasyudda lihya dan diikat daripada dagunya ini. Dari mana? Nah diikat pakai kain ke kepala sini. Jelaskan Allah supaya apa? Jangan terbuka muntungannya. Tutup. Jelaskan Allah ditutup. Terus dengan apa? Wasyudda lihya bi'isabatin aridatin, dengan kain nang lebar. Soalnya amunnya kainnya tipis bebakas kena beinggan, jadi dilebari sekira jangan betikas, jangan menyakiti daripada mayat tersebut. Diikat di atasnya. Terus apa lagi? Ini yang penting benar. Biasa bukuan pemandian kasihan namun yang ada digawin akan datang nih. Apa? Waliyinat mafasiluhu. Cucupuan nena digarak-garakan, dilamahi. Pakai apa? Walau biduhnin ihtija. Amun seandainya artinya pena karas kecuali pakai minyaki. Nah, sekiranya nyaman daripada cucupuan ini. Karena amunnya nyaman cucupuan ini bergerak, bukan pemandian ya udah membolak-balik kan kayak bukan tahunnya dapatnya mayat karas tuh anak membalik-balik kali, mendudukkan kali, tapi amunnya sudah digerakkan tangannya sebenarnya, coba disana mengangkat tangannya. Menurunkan, didudukakan pas memandiakan, karena akan datang sebenarnya nang sunnahnya kita memandiakan tuh didudukakan mayat didudukakan kita angkat ke sini karena nyaman kita membolak-balik tadi. Coba ini berapa kali benar ya abut membolak-balik ini. Tapi ketika luyinat mafasiluhu, cucupuannya sudah dilamahkan, sudah digerak-gerakkan, niscaya nyaman memandiakan. Nah, insyaallah ya Allah
amunnya seandainya ada keluarga atau kerabat yang meninggal, itu nang perlu diingatkan, yaitulah matanya ditutup, terus apa diikat daripada dagu tadi, dan yang paling penting ini seberatan cucuan ini digarak-garakakan. Jangan saya kalah. Terus baru watun za'usya mautih. Pakaian nang inya pakai ketika meninggal dunia itu dilapas. Supaya apa? Supaya mayat tadi jasadnya kuat. Karena pakaian yang habis dicabut roh itu, amunnya lambat-lambat dicabut, itu mempengaruhi daripada badan si mayat tadi. Bisa cepat rusak mayat tadi. Tapi amunnya langsung kita lepas, itu bagus. Kesan memperkuat daripada anggota badannya tadi. Terus wayus tahu bisa khabr, imbah dilapas pakainya ditutupi pakai apa ngarannya tapi bahalega atau daripada pakaian nang tipis itu kita tahu. Terus apa? Wayudhu ala batnihi syai'un thaqil. Di parutnya diandaki sesuatu yang berat. Kesan apa? Supaya parutnya tadi ada gembung karena masuk angin di situ. Dan juga faedahnya sekira kena isuk pas mau mandi, kotoran-kotoran di perutnya sudah banyak yang keluar. Amunnya ada ya nang jika bumbu kemandian banyak benar nah imbah dipicik keluar pulang. Tapi amunnya sudah diandaki sesuatu di perutnya tadi, ibarat keluar juga nyaman. Sekali dua kali sudah habis sudah di perutnya. Tapi amunnya karena kita andaki sesuatu yang berat di perutnya, itu tadi akhirnya kali kita hendak membersih daripada apa isi daripada perut mayat tersebut. Terus walaula kaunuhu fawqa thawb, dan nang bagusnya nang menimbarati parut tadi di atas pakaian tadi, di atas tapih bahannya tadi. Wa min hadid, dan dari besi. Nah, besi. Kasaifin wa mil'ah, modelnya nang kayak apa namanya pedang atau batu timbangan tuh lah, batu dacing tuh. Atau ceramik bebinian, besar aja intinya nang sekiranya jangan membekas dari parut itu, nang lebar. Diandak di atas parut tersebut. Nah, li'annahu ablagh fi daf'in nafakh. Ayo, amunnya kada bang, kada besi, fatim. Paling kada pakai tanah. Ambil tanah di luar, tanah liat ya. Atau tanah apa dikumpul-kumpul, andak di perutnya. Summa ma yatayassar, dan apapun nang ada nang di rumah, barangnya apa? Modelnya nang ada di rumah, botol aqua lah, besar aja. Intinya barang menimbarati daripada parutnya tadi supaya jangan bangka. Nah, wa kaunu aqalluhu qadra 20 dirhaman. Dan timbangannya nih yang paling ringan. Nah, yaitu adalah itu 20 dirham. 20 dirham itu sekitar 59 gram atau 60 gram. Berat lah, 59 atau 60 gram itu kadang orang sadang aja ya Allah. Kira-kira saya ini kira-kira ya Allah. Nah, itu aja diantar daripada perutnya tadi. Nah, terus diantar di atas parutnya tadi. Amunnya bemereng bang, diikat. Sekira jangan gugur tadi itu. Tapi amunnya ditelantarkan, maka diantar di atas daripada itu tadi. Terus lagi, wa yustaqbalu bihil qiblah. Hanya orangnya tadi dihadapkan ke kiblat. Oh, artinya diandaki Quran bang ya bang? Makruh hukumnya lah. Jangan diandaki Quran di atas parutnya. Wa yukrahu wa nahwil mushaf ala ba'dhi. Kitab ilmu atau Al-Quran atau hadis dan dianak di atas parut daripada mayat tadi, makruh hukumnya. Bahkan fa'inkan alaihi gadar haruma, amunnya ada sesuatu yang rigat, darah kah atau danur kah atau apa, haram menjadinya. Karena di Quran dijaga daripada sesuatu yang merigatinya. Terus wayustaqbal bihil qiblah, dan itu kita hadapkan ke kiblat. Nanti apa? Nah kayak yang semalam disebutkan, amunnya kalau dimiringkan, amunnya ada, yaitulah batisnya diselonjorakan ke arah kiblat. Nah kayak para jenang yang malakan di kampung-kampung, nah itulah kiblat ke sana berarti batisnya ke sana. Nah kayak itu ya kalau lah amunnya kalau dimiringkan, tapi ngalih bedanya memiringkan, tanyaman kita selonjorakan ke sana. Kepalanya angkat sedikit sekira mohanya menghadap kiblat juga. Terus wa yatawalla jami'a dzalika arfaqu maharimihi, dan namang gawinya amunnya kawat nang paling disayangi abahnya tadi, amunnya abahnya meninggal atau kuitannya, itu namanya kawat anaknya nang paling dekat lawan dan paling disayangi daripada nang meninggal tadi. Terus wa yud'a lahu, dan habis itu
kita mendoakan bagi mayat tersebut. Jadi sambil menggawi itu sambil mendoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, baca terus daripada doa nang supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Ini mungkin pertemuan akan datang aja, yaitu apa? Yubadaru bi barati dhimmati. Amunnya bisi utang. Ayat tadi hancapi dibayarai daripada utangnya dan apapun daripada namun berkaitan dengan mayat tersebut. Insyaallah kita terangkan di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya man wafaqa ahla khair bil khair wa anhum an waffiqna lil khair wa inna alaihi. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan abghata waj'al sayyi'atina sayyi'atin rahmata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan kan?